sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri melebihi segala yang terbaik dalam-Mu. Kau berkesudahan kekal selamanya. Angkat kedua tanganmu, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Lihat tepuk tangan di atas kepala, teman. Katakan, kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Ku. Kau berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Amin. Hanya untukmu
Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku makan kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Coba musik memuji Tuhan. Bisa tepuk tangan di atas kepala, coba. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya bahwa Allah kita ajaib, katakan haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau yang mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semuanya Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kontrol, tak ingin lakukan
Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Ya beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu melupakan semua kuakui semua dosaku. Maka Kau adalah setia dan adil, Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanmu. Semuanya katakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan sekali lagi kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku, hanya Kau yang layak diberikan. Semuanya aja Tuhan, oh aku dan berkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak didirikan. Oh, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya bisa menyapa setiap Anda semua melalui layar kaca ini. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu di luar kita boleh terjadi. Dan kita tidak bisa mencegah segala sesuatu yang terjadi di luar kita. Tetapi ada satu peranan yang bisa kita jaga, yaitu respon hati kita. Apa yang di dalam itu menentukan apa yang di luar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah, jangan juga panik. Ingat bahwa kita punya Allah yang besar. Allah itu membela kita, Allah berperkara bagi kita, dan Allah lah yang melindungi kita. Bapak Ibu Saudara, kita ambil hikmah di luar ini semua. Bahwa betapa berharganya ketika kita datang ibadah secara langsung, datang ke rumah-rumah ibadah. Karena itu saya sungguh sangat menantikan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Betapa nanti kalau ada masanya itu tiba, kita sangat menghargai arti yang namanya ibadah. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan, regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Kami berdoa, tak ada satupun, biar setiap Anda semua jemaat gereja Mawar Syaron terluput dari yang namanya virus corona ini. Dan kami juga berdoa bahwa setiap ekonomi yang Anda punya, entahkah Anda seorang bisnismen ataupun karyawan, kami berdoa bahwa Tuhan juga pelihara, Tuhan jagai. Bahkan melalui peristiwa ini ada sebuah titik balik yang luar biasa terjadi dalam ekonomi Anda. Tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Bagi Anda yang lihat tayangan ini dan Anda belum ber-CG, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, minggu depan adalah minggu perpuluhan. Mari kita siapkan perpuluhan dan persembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Anda bisa masukkan ke dalam nomor rekening gereja lokal Anda masing-masing. Tuhan, hamba berdoa, setiap orang yang memberikan persembahan, Tuhan, Engkau lihat hati kami. Betapa kami mengasihi-Mu, betapa kami mencintai-Mu. Ini tidak ada apa-apanya ya Tuhan, dengan setiap pengorbanan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, ketika kami memberi, ini bukti ketaatan kami kepadamu. Ini bukti kasih kami kepadamu. Urapi setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa untuk setiap jemaat gereja Mawar Syaron, setiap kami Tuhan, kalau kami boleh minta, luputkan kami ya Tuhan dari setiap wabah ini. Dan hamba percaya satu hal ya Tuhan, Engkau menetapkan setiap kami menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi umat yang lebih dari pemenang. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap anak Tuhan, umat Tuhan, keluar dari ini semua, mereka menjadi lebih dari pemenang. Mereka akan terus naik dan bukan turun. Terima kasih ya Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.
Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 088-2199345 atas nama Gereja Mawar Sharon, dan sertakan berita acara Anda, yaitu nama kota di mana Anda ingin memberikan persembahan atau persepuluhan. Atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan GoPay. Katakan dengan segenap hati. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari semuanya saya undang untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song
worship Him. Ooh. We worship. Kami menyembah-Mu di hati kami. Tuhan Yesus, kami percaya ya Bapa, hadirat-Mu gak terbatas oleh jarak ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami percaya ada hadirat-Mu di tempat dimana kami berada ya Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Boleh nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, Jesus, we love you, Jesus. Through the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Mari nyanyikan lebih tinggi lagi. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Through the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Through the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Kami tahu Tuhan, Tuhan ada di tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini ya Tuhan, setiap dari kami ya Tuhan tidak akan pernah hari ini mendengarkan firman Tuhan dengan sia-sia. Tapi kami hari ini, hidup kami ya Tuhan, hari ini dipenuhi oleh Engkau, dipenuhi dengan firman-Mu, dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati dan hidup kami berbicara secara tajam buat kami.
dan kami siap mendengar. Urapi kami semua termasuk hamba-Mu, dan kami percaya biar nama Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan saja yang diberitakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Ya, shalom saudara-saudara yang ada di tempat ini, saudara semua yang live streaming hari ini baik di seluruh Jawa Timur, kemudian ada yang di Bali, ada yang di Lombok, ada yang di Kepulauan Nusa, dan kemudian yang di Sydney, Australia. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan mengenai tentang muda dan maksimal, saudara ya. Ini adalah kisah tentang Timotius, saudara ya. Ini kisah yang sangat-sangat bisa menginspirasi kita semua, baik kalian semua maupun saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan ingin berbicara buat setiap kita hari ini, saudara ya. Berapa banyak dari antara kalian semua yang mengikuti beberapa waktu yang lalu ya, kita sempat mengikuti 2030-300 saudara Mission Night. Dan saya percaya bahwa setiap dari antara kita diberkati, termasuk saya juga diberkati. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, saudara ya. Bukan hanya pekerjaan yang biasa, tapi melihat bagaimana hati kita, orang-orang yang tidak semuanya itu pekerjaannya adalah pendeta, tidak semua pekerjaannya adalah full timer, tapi bagaimana setiap orang tuh punya hati yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan bisa memberikan hati dan hidupnya untuk masuk di dalam kegerakan Tuhan. Ketika saya merenungkan hidup ini, saudara ya, merenungkan setelah pulang dari tempat itu, hati itu berkobar-kobar, berdebar-debar. Saya tahu bahwa hari itu ada sesuatu yang Tuhan tanamkan di dalam setiap hidup kita. Hati saya berdebar-debar, hati saya berkobar-kobar. Saya berpikir gitu ya, apa jadinya nanti ketika 2030? Apa jadinya kita semua 2030? Tentu itu waktu yang cukup. Kita nggak bisa bilang bahwa waktunya begitu panjang, tapi kita juga nggak bisa bilang waktunya begitu singkat. 10 tahun ke depan, saya nggak bisa bayangkan di pikiran saya, di bayangan saya kayaknya nggak sabar, kepingin lihat siapa saja yang Tuhan pakai. Tapi belum sampai ke sana, saudara, saya melihat bagaimana api di tengah-tengah kalian semua, Army of God. Dimanapun kalian berada gitu ya. Saya melihat api kalian berapi-api untuk kegerakan Tuhan. Ada yang mengambil bagian untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Kayaknya gak sabar untuk melihat 10 tahun ke depan bakal akan jadi apa. Bakal akan seperti apa kalian semua. Dan bakal akan menjadi apa kegerakan di dalam gereja Mawar Sharon. Ketika itu saudara, saya juga diingatkan tentang kisah ini. Kisah seorang muda yang namanya adalah Timotius. Timotius ini saudara orang yang kita kenal, firman Tuhan sering tulis bahwa Paulus itu tulis surat khusus untuk Timotius dan dia berkata bahwa walaupun kamu muda biarlah kamu jadi teladan. Di situ kita bisa bayangkan ini orang masih muda sehingga Paulus ngomong kamu ini muda tapi bisa jadi teladan di dalam perkataan, di dalam kesucianmu, di dalam tingkah lakumu dan lain sebagainya. Ini orang muda yang bisa jadi panutan. Nah saudara, kalau kita mau tanya siapa sih Timotius, mari kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan dulu buat kita semua di tempat ini saudara ya. Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan buat Anda semua. Demikian firman Tuhan. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dikatakan demikian. Saudara, kisah Rasul 16 ini saudara, dikatakan bahwa Paulus datang ke Listra. Ini sebenarnya kedatangan Paulus ke Listra. Listra ini adalah kota kelahiran Timotius. Ini yang kedua. Jadi ini bukan yang pertama Paulus datang. Ini adalah kedatangan Paulus ke kota Listra yang kedua.
Kedatangan Paulus di kota Listra yang pertama itu ada, kalau kita baca, ada di pasal 14 dan di pasal 15. Di sana dijelaskan dengan detail bagaimana Paulus memberitakan firman di tengah-tengah orang-orang Listra, saudara ya. Dan dikatakan bahwa ketika kedatangan yang kedua kali, dikatakan Paulus bertemu dengan Timotius yang adalah seorang yang percaya dan dia adalah seorang murid, dikatakan demikian. Saudara, ternyata ketika diselidiki, kedatangan Timotius yang pertama, saudara, itu mempertobatkan pertama-tama itu adalah nenek dari Timotius, namanya Lois. Nenek dari Timotius itu bertobat di dalam kedatangan Paulus yang pertama ketika memberitakan firman ke Listra, saudara. Ketika dia bertobat, ibunya yang namanya Eunike juga bertobat dan kemudian mengalir kepada cucunya, yaitu namanya Timotius, dia juga bertobat. Kedatangan Paulus yang kedua di kota Listra di pasal yang ke-16 ini, Timotius bukan lagi sebagai petobat baru, tapi Timotius itu sebagai murid. Dan dikatakan ia bukan hanya murid, tapi dia punya karakter yang baik. Sehingga dikatakan ia dikenal baik oleh seluruh saudara-saudaranya, baik di Listra maupun di Ikonium. Dan saudara, setelah itu apa yang terjadi, saudara? Dikatakan di ayat yang ketiga, Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Ketika dilihat, wah ini orang muda, murid gitu ya, dan terkenal baik, diajak Paulus pelayanan. Karena hari itu Paulus butuh juga teman pelayanan, saudara. Dilihat orang muda ini memang belum teruji sih di dalam pelayanan. Masih teruji, dia adalah seorang murid. Dia adalah orang yang sangat muda. Berapa? Kalau saudara kalau saudara lihat, saudara selidiki firman Tuhan. Ketika Paulus datang ke kota Listra pertama kali, usia Timotius itu sekitar 15 sampai 17 tahun. Itu usia kalian semua loh, Army of God Teens. Ketika dia bertobat, usianya itu Army of God Teens. Nah, saudara, kapan kemudian Paulus ngajak di dalam perjalanan, ngajak Paulus ikut serta sama pelayanannya dia di dalam kedatangan Paulus yang kedua. Saudara, itu berlangsung setelah 8 tahun kemudian. Saudara bisa bayangkan itu sekitar usia saudara 23 tahun. Sekitar usia 23 tahun, antara berkisar begitu ya saudara ya. 23 tahun dan sampai 23, 24, 25. Itu usia apa? Usia Army of God Youth. Masih muda banget, diajak pelayanan. Tahukah saudara, kalau diajak pelayanan oleh Paulus, itu bukan hanya 1-2 jam setelah itu kembali ke rumah. Tidak, namanya diajak pelayanan sama Paulus. Berarti kalau Paulus sudah ngajak, dia harus ikut Paulus kemanapun Paulus pergi pelayanan. Dan hari itu bukan hari dan masa itu bukan masa seperti sekarang yang penuh dengan teknologi maju ya. Terus kendaraan transportasi kita juga maju, bisa cepat. Enggak, pada waktu itu enggak ada HP saudara ya, enggak ada telepon. Juga di situ orang itu lebih banyak, ada yang jalan kaki, naik kuda, naik kereta, naik keledai, belum ada motor saudara. Di situ naiknya adalah kapal, bukan nggak ada motornya, nggak ada kapal yang ada motornya. Belum ada waktu itu saudara. Tapi hari itu ketika Paulus ngajak Timotius orang muda ini berpikir. Saudara, ketika dia berkata iya, nggak ada lagi turning back. Nggak ada lagi perjalanan kembali. Dia tahu bahwa ketika dia ikut Paulus, dia tahu masa depannya adalah dia ikut di dalam kegerakan. Dan tahukah saudara, kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, ketika di Kisah Para Rasul, saudara, Kisah Para Rasul 17 ada lagi nama Timotius. Kisah Para Rasul 18 ada lagi nama Timotius. Timotius bukan lagi kemudian menjadi seorang yang membantu pelayanan Paulus. Tapi kemudian saudara, dia kemudian muncul saudara ya. Dia kemudian muncul di kitab Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 dikatakan, salam kepada kamu dari Timotius, teman sekerjaku, dan dari Lukius, Yason, Sosipater, teman-temanku sebangsa. Saudara, di Kisah Para Rasul masih ditulis murid dan kemudian diajak pergi sama-sama. Tapi begitu pindah ke kitab berikutnya yaitu kitab Roma, ketika ikut perjalanan Paulus bukan lagi di Listra dan Ikonium tapi ikut sampai ke Roma.
Saudara, Paulus gak tulis lagi Timotius sebagai murid atau sebagai orang yang membantu pelayanannya. Tapi dia sebut Timotius sebagai teman sekerja. Teman sekerja. Tahukah saudara, kenapa kok Timotius pilih jalan yang ini? Kenapa dia gak pilih jalan di mana dia harusnya dia punya kesempatan untuk hidup, menghidupi dirinya sendiri, menghidupi mimpi-mimpinya. Saya tahu setiap kita itu punya mimpi, termasuk saya. Setiap kita punya mimpi, mimpi kepingin menjadi lebih dari yang sekarang, ya. Tapi saudara, apakah arti dari semua mimpi kita kalau tidak ada Tuhan di dalamnya? Apakah arti dari semua mimpi yang akan kita bangun kalau kita tidak membangunnya bersama Tuhan? Akhir dari hidup kita, awal hidup kita adalah kita diciptakan oleh Tuhan. Dan akhir dari hidup kita, kita adalah bertemu dengan Tuhan. Saudara, akan lebih baik, akan lebih berbahagia, dan akan lebih puas hidup kita ketika kita tahu dan tahu bahwa kita ini hidup di dalam tracknya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan. Bukan hanya hidup sesuai dengan firman Tuhan saja, tapi kita hidup juga menghidupi hati Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga hati ini jadi puas, jadi luar biasa. Saudara, Timotius gak berhenti sampai di usia muda 20-an. Enggak saudara, dia bukan hanya berhenti jadi teman sekerja. Sampai akhirnya saudara, ketika ada surat 1 Timotius, 2 Timotius ditulis oleh Paulus. Siapakah Timotius hari itu? Timotius adalah orang yang berusia sekitar kurang lebih 33 tahun. Dan menjadi seorang gembala dari gereja Efesus. Dengan jemaatnya jumlahnya adalah 60.000. Dia menggembalakan bukan hanya orang-orang yang sepantaran dengan dia atau di bawah dia. Bukan gereja anak muda yang dia gembalakan. Tapi dia menggembalakan semua segi umur. Dari semua usia. Dia gembalakan semuanya. Makanya 1 Timotius, 2 Timotius, suratnya Paulus kepada Timotius. Kasih tahu Timotius ini dan lain sebagainya, ini dan lain sebagainya. Saudara, dia jadi gembala hebat dan luar biasa. Akhir hidup Timotius adalah dia berakhir di usia 80 tahun. 80 tahun ketika itu dia lagi sakit parah saudara. Dia sakit parah. Ketika dia sakit parah dia mendapati orang-orang di kota itu sedang mengadakan arak-arakan ya. Sedang mengadakan sebuah ritual untuk menyembah dewa-dewa. Dia tahu dan tahu saudara ini orang yang tadinya orangnya sungkanan. Kalau saudara baca di surat-suratnya Paulus kepada Timotius. Kamu jangan takut memberitakan Injil. Jangan malu memberitakan Injil karena aku katanya. Ayo beritakan Injil baik dan tidak baik waktunya. Paulus tahu dan tahu sifatnya Timotius adalah orang yang sungkanan. Bukan hanya sungkanan tapi dia orang pemalu. Dia juga takut. Tapi bagaimana dia bisa berubah jadi orang yang begitu luar biasa. Usia 80 tahun. Paulus sudah tidak ada. Paulus sudah meninggal. Sudah dihukum oleh pemerintahan Roma. Dia jadi seorang gembala sendiri 80 tahun. Lagi sakit parah. Di kotanya terjadi arak-arakan penyembahan kepada dewa-dewa. Apa yang dia lakukan? Saudara, dia bangkit dari tempat tidurnya. Apa yang dilakukan? Dia kemudian memberitakan kepada orang-orang seisi kotanya. Suruh bertobat. Tahukah saudara apa yang terjadi dengan Timotius? Timotius ditarik, diseret. Dan kemudian dia sampai disiksa dan dia meninggal di usia 80 tahun itu. Orang yang tadinya cuman anak muda. Anak muda yang cuma bertobat, setia aja jadi murid. Ikut di dalam kegerakan. Ikut di dalam kegerakan terus. Bagaimana bisa di usia yang katanya sangat muda itu jadi gembala 60.000 orang. Orang yang pemalu, penakut, sungkanan. Banyak sekali pertimbangan. Bisa menjadi seorang gembala yang berani sekalipun mentornya sudah gak ada lagi. Hidupnya gak lagi bergantung kepada kalau gak ada Paulus aku gak pelayanan. Tapi dia gak melihat lagi Paulus. Tapi dia melihat bagaimana Tuhan di dalam hidupnya. Saudara usia 80 tahun dia pun jadi martir. Tahukah saudara Tuhan bisa memakai setiap hidup kita. Menjadi orang yang dari karakter biasa-biasa mungkin dari karakter yang lemah menjadi karakter yang kuat. Mungkin kita berkata dengan apa aku memberitakan firman Tuhan. Aku ini begini dan lain sebagainya. Jangan khawatir kalau di dalam Tuhan. Karena Tuhan bisa mengarahkan dan mengubahkan hidupmu jadi orang yang begitu berbeda. Kenapa bisa begitu saudara? Kenapa kok Timotius terjadi begitu kebalikannya?
Kenapa saudara? Karena ini saudara, ada beberapa poin. Yang pertama saudara, ketika Paulus berkata bahwa ikutlah aku, Timotius. Saudara, ketika Timotius ikut kepada Paulus, dia sudah jadi murid. Tidak ada satu orang pun yang bisa diubahkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Kalau kita itu tidak memberikan hidup dan hati kita untuk jadi murid. Tidak ada. Kita seringkali berkata, aku kepingin hidup yang jauh lebih baik. Aku kepingin begini, aku kepingin begitu, aku kepingin begini. Saudara, bisakah terjadi demikian kalau hati dan hidup kita tidak jadi murid? Tidak bisa. Kenapa? Karena murid itu artinya memberikan hati dan hidup kita untuk diajar, untuk diarahkan, untuk dibimbing, untuk dikasih tahu. Orang yang jadi murid adalah membuka hatinya, membuka telinganya untuk nasihat itu masuk di dalam hidupnya. Menegur apa yang salah. Bukan hanya ditegur tetapi juga menerima pujian. Ada orang-orang yang susah loh terima pujian. Sekali terima pujian selalu merasa bahwa tidak layak. Pujian tuh tidak layak. Saudara, kita itu Tuhan tuh rindu loh setiap kita itu jadi manusia dan pribadi yang sempurna. Pribadi yang sempurna itu adalah pribadi yang bisa menerima kata-kata yang membangun, masukan, tapi juga bisa menerima pujian. Kita bukan jadi orang yang minder ketika orang kasih masukan sama kita dan kita merasa diri kita jelek. Atau kita merasa bahwa diri kita ini kurang pantas kalau terima pujian. Saudara, setiap kita ini layak. Setiap kita layak. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah melayakkannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau dan saya bukan lagi dikatakan sebagai hamba, kata firman Tuhan. Tapi engkau dan saya dikatakan sebagai anak, bahkan sahabat. Tuhan tuh rindu, sama seperti Paulus kepada Timotius. Tuhan bukan hanya ingin menjadikan kita itu sekedar hambanya atau anaknya. Tapi Tuhan rindu, hubungan kita dengan Tuhan sama seperti hubungan Tuhan dengan Abraham. Ketika Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan berkata, masakah aku menyembunyikan ini daripada hambaku Abraham? Dia kasih tahu kepada Abraham semua rencananya, isi hatinya. Kenapa? Karena Abraham dianggap sebagai teman sekerja. Tuhan itu kepingin anggap kita itu juga rekannya di dalam memberitakan kerajaan Allah. Saudara, untuk itu kita perlu dimuridkan. Orang kalau tidak dimuridkan, susah untuk dikasih tahu. Susah untuk diarahkan, susah dikasih ini dan lain sebagainya. Belum lagi masalah hati, terus kemudian dikasih tahu yang lebih naik lagi. Belum lagi kita bisa menghadapi rasa sombong, rasa merasa tidak diperhatikan, merasa kok pendapatku tidak dianggap dan lain sebagainya. Please saudara, hal-hal kayak gini yang bisa membuat kita itu tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tolong dibuang. Tahukah saudara, siapakah sebenarnya yang menghalangi kita ini bertumbuh? Sebenarnya bukan orang lain, bukan faktor luar, bukan iblis juga. Apa yang menghalangi kita untuk bertumbuh? Yang paling susah itu adalah diri kita sendiri. Kalau iblis kita tidak bukakan pintu, dia gak bisa masuk dalam hidup kita. Kecuali kalau kita masih terikat. Tapi kalau kita sudah dibebaskan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini sudah punya kunci untuk menutup setiap akses dari kerajaan kegelapan. Selanjutnya yang membuat kita bisa bertumbuh lebih lagi, keputusan di tangan kita. Bukan lagi di tangan orang-orang luar, bukan lagi di tangan iblis bahkan, tetapi di tangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, mari ambil satu kesempatan untuk kamu berkata bahwa aku tidak mau menghalangi pertumbuhan rohaniku. Jangan menghalangi pertumbuhan rohanimu dengan mengeraskan hati, mengeraskan pola pikir kita dan berkata, aku bisa hidup sendiri. Aku tidak perlu dimuridkan, aku bisa bertumbuh sendiri. Firman Tuhan berkata, ada banyak orang berkata bahwa jalanku ini lurus tapi ujungnya menuju maut. Semua orang di pemandangan, di pemandangan kita masing-masing saudara ya. Kalau kita tidak dimuridkan, semua kita berpikir jalan kita ini lurus. Jalan kita ini benar. Siapa yang bisa kasih tahu kita benar dan salah kalau bukan Tuhan? Kalau bukan orang-orang yang Tuhan tunjuk punya otoritas di atas kita, siapa itu? Orang tua kita.
Siapa itu? Pemimpin rohani kita. Siapa itu? Kakak-kakak rohani kita. Siapa itu? Teman-teman, sahabat-sahabat pelayanan yang sangat-sangat mengasihi kita. Siapa itu? Bukan hanya itu saudara, mungkin saudara-saudara kandungmu, saudara-saudara di dalam lingkunganmu sekitar yang cinta Tuhan, yang cinta akanmu. Jangan dengar kata-kata semua orang. Karena memang tidak semua orang bisa memberikan inputan yang baik untukmu. Karena hidup mereka pun perlu ditolong. Tetapi perhatikan kata-kata dari orang yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu dan yang mengasihi hidupmu. Yang care sama hidupmu. Saudara, perhatikan itu. Kenapa Timotius bisa bertumbuh? Karena Timotius membuka telinga, membuka hatinya untuk Paulus. Kemana dia pergi? Saya percaya, saya yakin dan percaya. Tidak mungkin Paulus tidak pernah menegur Timotius. Kenapa saudara? Karena kalau saudara baca di 1 Timotius dan 2 Timotius. Di situ dituliskan bagaimana Paulus dengan detail ngasih tahu segala sesuatu kepada Timotius. Kenapa? Karena dia kenal Timotius luar dan dalam. Dia kenal Timotius segala macam sifatnya. Sehingga dia kasih tahu semua, kamu gak boleh ini, kamu harus ini, kamu jangan ini, jangan itu dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau seandainya tidak ada Paulus di dalam kehidupannya Timotius, mungkin Timotius tidak bisa menjadi seperti itu. Kita perlu orang lain, kita perlu dimuridkan. Katakan amin. Kita perlu dimuridkan. Hari ini saya percaya Tuhan itu, kalau saya berdoa buat Army of God regional gitu ya. Saya lihat bagaimana Tuhan itu gak sabar mau bekerja, mau pakai Anda semua. Mau pakai Anda semua saudara. Semua dari antaramu, bukan hanya orang yang pelayan di atas mimbar. Tapi semua dari antaramu. Tuhan tuh rindu pakai Anda semua. Tuhan gak pernah anggap kalian kecil. Tuhan gak pernah meremehkan kalian karena usia kalian. Tuhan gak pernah anggap remeh kalian karena kalian bisa ini, yang lain bisa 10, kalian cuma bisa 1. Atau kalian masih baru belajar, kalian masih baru dimuridkan. Tuhan gak pernah. Tuhan, saudara, kalau Anda membuka hati dan hidupmu untuk mau dimuridkan, Tuhan itu bisa lebih gampang bicara sama kamu. Tuhan bisa lebih gampang mempercepat proses di dalam hidupmu. Tuhan bisa lebih gampang untuk memberikan kepercayaan demi kepercayaan di dalam hidupmu. Tuhan itu gak sabar. Seringkali yang membuat terhambat itu adalah kita sendiri. Karena kita tidak memberikan hati dan hidup kita. Yang kedua saudara, apa yang membuat Timotius bisa begitu berubah? Dia bukan hanya memberikan hati dan hidupnya untuk dimuridkan. Saudara, apa yang dia lakukan? Setiap kali kemana Paulus pergi, dia lihat Paulus. Bukan lihat kagum karena mengidolakan, bukan. Dia lihat Paulus pelayanannya kayak apa? Saudara, tahukah saudara, setiap dari antaramu berhak dipakai Tuhan. Setiap dari antaramu Tuhan ingin memakaimu. Apa yang dilakukan oleh Timotius ketika lihat Paulus? Ketika Timotius lihat Paulus menumpangkan tangan atas orang sakit dan itu sembuh, Timotius lakukan. Ketika Paulus memberitakan firman dengan berani sekalipun ada banyak ancaman, Timotius melakukan. That's why matinya Timotius juga menjadi martir. Ketika dia lihat bagaimana sengsaranya Paulus di dalam penjara, Timotius berkata di 1 Timotius, Paulus berkata di 1 Timotius, aku ini juga melihat air matamu. Aku kepingin engkau sukacita supaya sukacitaku juga jadi penuh. Paulus tahu Timotius tuh sering nangis loh saudara, lihat pelayanannya Paulus yang begitu tersiksa. Tapi saudara, dia bukan hanya melihat, tapi dia juga mau mengambil bagian. Saudara, setiapmu bisa dipakai Tuhan. Kamu jangan cuman mengidolakan, itu loh ya Koko Cece yang di depan itu ya. Begitu luar biasa kalau WL diurapi Tuhan dan lain sebagainya. Itu loh ya Koko Cece kalau mendoakan orang, kakak-kakak kalau mendoakan orang. Begitu luar biasa diurapi Tuhan, memberitakan firman. Hei, kamu pun bisa diurapi Tuhan, kamu pun bisa dipakai Tuhan. Dan tahu enggak, bukan masalah kata-katanya, bukan masalah seberapa lama engkau sudah pelayanan. Tapi seberapa besar kepercayaanmu kepada Tuhan. Seberapa besar harapanmu, imanmu kepada Tuhan. Untuk engkau berkata, Tuhan ini aku dan pakai aku. Saudara, bukan seberapa tinggi sekolah Alkitabmu.
Bukan seberapa hebat engkau berkata-kata, tidak. Sekalipun kita bisa hebat berkata-kata, kalau roh kita, iman kita kosong, tidak ada sesuatu yang bisa dibagikan, saudara. Tapi kalau engkau hari ini berkata bahwa Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu, dia bisa dipakai, aku juga bisa dipakai. Banyak kali anak Tuhan tuh ya, ikut pelayanan, ikut ini dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah punya keyakinan bahwa dirinya diurapi. Bahwa dirinya itu layak untuk Tuhan pakai. Saya enggak peduli, yang saya tahu dan tahu adalah, saya enggak peduli lihat pelayanan apa. Yang saya tahu dan tahu adalah Tuhan juga tidak pernah membedakan orang. Sekalipun engkau pelayanannya itu ada di departemental hari ini. Engkau hari ini belum jadi CGL, engkau hari ini baru jadi member biasa, Tuhan bisa pakai engkau. Tuhan bisa pakai engkau. Saudara Timotius dipakai Tuhan bukan ketika dia jadi gembala. Timotius dipakai Tuhan sejak dia ikut pelayanannya Paulus. Oleh sebab itu ketika di Roma, Paulus langsung tulis, dari teman sekerjaku Timotius. Belum jadi gembala. Kamu layak dipakai Tuhan. Tuhan siap memakaimu. Percayakah engkau? Tuhan bisa memakaimu. Saudara, miliki impian itu. Ketika kata-katamu berkata-kata, kata-katamu diurapi. Bukan hanya mempertobatkan orang, tapi membuat setiap orang itu berbalik keadaannya. Dari jalan-jalan yang jahat menjadi jalan-jalannya yang baik. Mengarah kepada Kristus. Tidakkah engkau ingin setiap perkataan-perkataanmu, perbuatan-perbuatanmu menjadi berkat buat orang lain? Tuhan bisa pakai engkau, siapapun engkau. Di daerah manapun. Jangan katakan, oh aku ini di kota kecil. Yang melihat itu kota besar atau kota kecil itu kita. Tapi Tuhan tidak pernah melihat itu kota besar atau kota kecil. Bagi Tuhan semua kota itu sama. Kalau memang kota itu di depan mata Tuhan, semua kota itu dibeda-bedakan, berarti Tuhan itu pilih kasih dong. Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan pilih orang yang di kota kecil, Tuhan pilih orang yang di kota besar, Tuhan pilih orang di negara mana, Tuhan pilih orang yang di negara mungkin yang tidak terlihat atau negara yang sangat kaya. Saudara, kenapa? Tuhan itu melihat hati. Setiap orang yang berkata, Tuhan ini aku pakai aku. Saudara, setelah ini saya gak merasa di dalam roh saya, di dalam hati saya, kayak ada api yang begitu besar di antara kalian semua. Saya rindu melihat kalian orang-orang muda bangkit jadi tentara Tuhan yang besar. Orang-orang yang pede dan berkata, Tuhan memakaiku, Tuhan mengurapiku karena roh Allah ada dalam hidupku. Aku akan membebaskan tawanan-tawanan dari kerajaan kegelapan. Aku akan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Melalui hidupku, melalui bibirku. Aku pasti bisa mendoakan orang. Dan orang itu sembuh bisa melihat Tuhan. Bukan supaya kita ini dipuji, tidak. Tujuannya bukan supaya kita dipuji, bukan. Tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Kalau saudara berdoa, saudara akan tahu seberapa besar Tuhan menantikanmu, memakaimu dan ingin melimpahkan kekuatan kepadamu. Yang ketiga saudara, kenapa kok Paulus bisa berubah? Timotius bisa berubah dari orang muda biasa banget, murid dan kemudian jadi martir saudara. Kenapa saudara? Karena ini saudara, imannya bukan lagi bergantung kepada Paulus. Dia tidak lagi bergantung kepada Paulus. Perjalanan awal mungkin dia lihat Paulus. Tapi dia belajar lihat hubungan Paulus dengan Tuhan. Dia tidak lagi menginginkan hanya sekedar bergantung sama Paulus. Kalau tidak ada Paulus aku gak mau pelayanan. Kalau gak ada Paulus aku gak mau sungguh-sungguh. Saudara, pertumbuhan imanmu tidak tergantung lagi. Jangan hanya digantungkan kepada manusia. Kamu dan Tuhan. Hubungan pertumbuhan rohanimu harus tergantung antara hubunganmu dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan.
Bukan lagi, kalau nggak ada ini aku nggak mau ke gereja. Kalau nggak ada ini aku nggak mau CG. Kalau nggak ada ini aku nggak mau pelayanan. Oh saudara, mari bertumbuh, mari bertobat. Timotius bisa bertahan sampai usia 80 tahun. Kenapa? Karena dia tidak lagi melihat harus ada Paulus atau tidak. Paulus tetap dia hormati, dia hargai. Selamanya Paulus sampai ngomong, kamu nih anak. Oh, dia bukan hanya sekedar menghargai Paulus. Dia anggap Paulus bapak rohaninya itu sebagai bapak atas hidupnya. Kata-katanya didengar, direspek. Kalaupun Paulus sempat buat salah, dia tidak menyimpan di dalam hatinya. Orang yang respect dengan pemimpin rohaninya, dengan orang tuanya secara kandung, saudara ya. Orang-orang yang dia taruh di atasnya, sekalipun sempat bikin salah, mungkin di dalam hati gimana, tapi tidak disimpan lama-lama di dalam hati. Cepat mengampuni, cepat melupakan dan selesai. Sehingga tidak menjadi sumbat di dalam hati dan hidupnya. Tahukah saudara? Sekalipun dia menganggap Paulus adalah bapaknya, sekalipun Timotius menganggap Paulus ini adalah mentornya, orang yang dia lihat pelayanannya bagaimana. Tapi dia tidak menggantungkan pertumbuhan rohaninya dengan Paulus. Dia tahu dan tahu akan ada masa akhirnya. Paulus tuh punya masa akhir. Paulus manusia. Paulus bisa meninggal. Paulus bisa mati. Mungkin itu keadaan yang begitu sesak di dalam dadanya. Gimana kalau Paulus gak ada? Gimana aku kalau Paulus gak ada? Gimana ya? Caranya gimana ya? Makanya waktu di 2 Timotius Paulus berkata bahwa waktuku sudah mendekati akhir. Usia berapa itu? Mungkin kalau boleh dikira-kira masih usia 40 mau ke 50, masih ada 30 tahun lagi untuk hidup. Gimana hidup tanpa Paulus? Gimana pelayanan tanpa Paulus? Siapa yang akan kasih tahu? Siapa yang akan mendengarkan ceritaku? Siapa yang akan mendengarkan semua curhatanku? Kemana aku bisa nangis kalau enggak ke Paulus? 30 tahun saudara, sisa waktunya. Tapi tahukah saudara, dia tidak menggantungkan pertumbuhan rohaninya kepada manusia lagi. Dia tahu penting punya mentor. Tapi di akhir hidupnya, pertumbuhan rohani adalah dia dengan Tuhan. Army of God, teens dan youth. Kami para pemimpin rohani, saya juga termasuk gembalanya. Kami terbatas. Kami juga manusia. Usia, mungkin ada kadaluarsa di mana kami suatu saat dipanggil Tuhan. Dan lain sebagainya. Tidak bisa bersama-sama denganmu. Tapi pertumbuhan rohanimu tidak tergantung kepada ada dan tidaknya kami. Tapi tergantung apa? Kamu dengan Tuhan. Jadilah dewasa. Saat teduh tidak perlu didorong-dorong. Baca firman tidak perlu didorong-dorong. Ke CG, ke ibadah. Kalau gak dijemput gak datang. Kalau ujian gak datang. Saudara, jadilah dewasa. Pertumbuhan rohanimu pada akhirnya ada di tanganmu. Tidak di tangan kami. Sekalipun kami mengusahakan pemuritan kepadamu siang dan malam. Kami nelponin kamu. Saya mungkin yang follow up kamu sampai dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Ada masa di mana kami juga capek. Ada masa di mana para pemimpin yang ada itu butuh istirahat, butuh makan, butuh mengurus keluarganya sendiri. Saya ngomong begini bukan berarti bahwa kemudian kalian tidak mau datang kepada para pemimpin dan cerita, jangan salah sangka. Tidak. Tapi di sini kamu harus tahu dan tahu. Kamu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari belajar dari Timotius. Bagaimana dia melewati 30 tahun tanpa Paulus. Saudara bisa bayangkan betapa beratnya. Diancam kiri kanan. Harus menghadapi kematian. Harus menghadapi sebuah pengadilan. Harus menghadapi tekanan. Dan yang dia muridkan di Efesus adalah orang-orang yang terikat dengan ajaran-ajaran yang salah. Orang-orang yang sering memberontak. Tapi bayangkan orang ini bisa bertahan
jadi gembala. Dan akhirnya, tahu gak saudara, setelah jemaatnya itu ditinggal, siapa yang menjadi penggantinya Timotius? Yohanes. Yohanes siapa? Yohanes murid Yesus dari 12 rasul. Saya mau katakan kepada Anda semua, saudara, Tuhan itu bisa pakai kita kapanpun dan dimanapun. Tapi pertanyaannya apakah kita siap? Dan itu sangat menyangkut kepada pertumbuhan rohani kita. Hari ini saya tahu dan tahu Tuhan ada di tempat ini. Tuhan sedang berada di tempat kalian semua masing-masing. Tuhan lagi berbicara kepadamu. Hubunganmu dengan Tuhan sampai di mana? Sekedar pengetahuan? Sekedar disuruh? Sekedar perintah? Atau sekedar batasannya adalah takut kamu gak diberkati? Jangan di situ. Mari masuk lebih dalam. Mari masuk lebih dalam. Sehingga ketika tidak ada orang di sekitarmu. Seperti lagunya Daud dan berkata, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kadanku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dengarkan ini nubuatan buat Army of God yang ada di tempat ini semua. Mulai dari Sidoarjo dan sampai kepada tempat-tempat lain. Kalian semua akan dapat promosi yang besar dari Tuhan. Banyak dari antaramu akan pergi ke bangsa-bangsa dan kota-kota besar lainnya. Kamu pun akan dipromosi Tuhan untuk dapat sesuatu yang luar biasa. Pekerjaan, promosi di dalam pengaruhmu yang luar biasa. Apa? Kemudian pertanyaannya, apa yang membuatmu, apa jaminan yang membuatmu bisa tetap menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan dan berapi-api dengan Tuhan? Di negara tertentu, di kota tertentu, di jabatan tertentu, di kantor tertentu. Apakah karena seisi orang-orang kantormu ngerokok, kamu juga ikut ngerokok? Apa karena di negara itu gerejanya tidak ada yang hidup kemudian kamu jadi ikut-ikutan mati? Apa karena di kota itu tidak ada mawar Syaron dan kemudian kamu jadi orang yang tidak lagi mempedulikan kehidupan kerohanianmu? Saya katakan kepada Anda, saudara, mulai hari ini berubah. Siap-siap. Tidak lama, dalam 10 tahun ini. Banyak dari antara, mulai dari Sidoarjo. Sidoarjo sudah terjadi, tapi akan lebih banyak lagi. Dari Sidoarjo sampai ke seluruh tempat-tempat di mana hari ini menjadi regional, di regional ini. Akan ada orang-orang yang Tuhan utus. Tuhan akan pakai lebih besar lagi. Kamu gak pernah punya bayangan. Tapi kamu akan pergi ke negara-negara lain. Kamu akan pergi ke kota-kota lain. Kamu akan menduduki tempat-tempat di mana Tuhan sudah tetapkan kamu. Dan pengaruhmu itu bukan kecil. Pengaruhmu itu besar. Di situ tantangannya. Di situ banyak rintangannya. Di situ banyak godaannya. Dengan apa kamu mempertahankan kesucianmu? Saudara, mari sama-sama miliki pertumbuhan rohani yang berkualitas dengan Tuhan. Sampai di sini Anda diberkati, amin saudara. Dan saya harap Anda semua diberkati. Mari sama-sama kita menjadi seperti Timotius. Saya percaya Tuhan mau memakai hidupmu. 2030 untuk regional kita 100 gereja lokal yang kuat. Saya akan melihat hampir semua dari antara saudara. Dan saya rindu semua dari antara saudara. Plus ditambahkan orang-orang baru ke dalam bilangan kita. Semua akan masuk di dalam kegerakan ini. Di dalam kegerakannya Tuhan. Semua dipakai dalam bidangnya masing-masing. Mungkin tidak semua berkhotbah. Tetapi semua orang dipakai dengan bagiannya masing-masing. Amin. Saya undang semuanya kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana
kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya tahu dan tahu Tuhan sedang berbicara denganmu hari ini. Saudara, buka hatimu lebar-lebar. Di tempat di mana hari ini saya sedang berkhotbah hari ini. Dan mungkin saudara akan melihat di dalam live streaming. Saya merasakan hadirat Tuhan yang cukup kental. Hati saya berkobar-kobar dengan itu. Dan saya tahu Tuhan juga ada di tempatmu masing-masing. Dan kau yang berkata bahwa aku mau dimuridkan. Aku mau percaya bahwa Tuhan bisa pakai aku. Dan aku siap dipakai Tuhan. Dan aku mau bertanggung jawab atas pertumbuhan rohaniku. Kalau engkau adalah orangnya, mari angkat tanganmu di tempat di mana engkau berada hari ini. Dan letakkan satu tangan di dada. Saya mau berdoa buatmu. Saya melihat army of God. Biar nubuatan Tuhan ini terjadi atasmu. Engkau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan saya melihat benar-benar Tuhan akan pakai engkau sampai ke bangsa-bangsa. Yesus mengasihimu. Tuhan tidak sabar memakaimu. Mari kita sama-sama berdoa. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan. Percepat waktunya. Pakai semua orang ya Tuhan. Pakai seluruh army of God, youth dan tim ya Tuhan. Dimanapun, di kota manapun, di regional kami ya Tuhan. Pakai ya Tuhan sampai seluruh rencana-Mu ya Tuhan digenapi atas setiap kehidupan mereka semua ya Tuhan. Genapi ya Tuhan, genapi. Tidak ada satupun yang tertinggal, tidak ada satupun yang tersisa. Genapi sampai tuntas ya Tuhan. Nah aku berdoa sejak hari ini ya Tuhan. Seluruh pertumbuhan rohani di Army of God, di kota-kota regional Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Sydney, Australia akan meluas ya Tuhan dan benar-benar akan meningkat sejak hari ini ya Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dibiarkan diam hari ini ya Tuhan. Dan semua orang akan menjadi pemberita Injil dan menjadi orang-orang yang berpengaruh atas tempat, daerah, kota, dan negara di mana mereka hari ini ditempatkan. Di dalam nama Yesus, terima dengan imanmu. Bagimu Tuhan seluruh pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sama-sama, genapi, genapi seluruh sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, genapi, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
kasih ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu, terima kasih buat firman-Mu, dan kami tahu biar janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kami. Mari angkat tangan-Mu tinggi-tinggi, semua Army of God, dimanapun kau berada. Terimalah berkat yang terbaik yang daripada surga, baik secara jasmani dan rohani. Biar Tuhan mengurapi-Mu dimanapun kau berada. Jangan katakan kau muda, maka Tuhan tidak bisa memberikan-Mu hikmat. Sekalipun kau muda, Tuhan menyertai-Mu, Tuhan mengurapi-Mu, Tuhan mengasihi-Mu, Tuhan ada di dalam hidup-Mu. Terimalah pengurapan Tuhan yang melampaui dari semua yang hari ini kita punya. Tuhan mengasihi-Mu, terimalah cinta yang daripada Tuhan. Dimanapun kau berada, dimanapun kau ditempatkan, kau akan jadi berkat. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Dan aku percaya Tuhan menguatkan-Mu dalam keadaan apapun. Terimalah semua berkat yang terbaik ini. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.